Untuk identitas responden dari TK Muslimat NU Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Yang pertama yaitu Ibu Guru Kamilah. Beliau wali kelas kelompok B. Kepadanya saya persilahkan. Pernahkah Ibu posting anak di media sosial? Ya, pernah. Biasanya Ibu memakai platform media sosial apa? Facebook dan Instagram. Seberapa sering Ibu memposting anak di media sosial? Sesekali saja jika ada kegiatan yang menarik. Biasanya Ibu memposting dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk video. Biasanya Ibu memberikan caption seperti apa? Biasanya captionnya hanya keterangan seperti kegiatan apa seperti itu. Terus apa tujuan Ibu memposting video atau video tersebut? Tujuannya hanya untuk mengabadikan momen saja. Terus pernah Ibu memikirkan dampak positif dan negatif terhadap postingan tersebut yang bentuknya jangka panjang maupun jangka pendek? Biasanya ya kadang memikirkan dampak positifnya, tapi untuk negatifnya sih saya kira tidak ada ya. Apakah ini sebagai keterlibatan Ibu dalam pendidik anak usia dini? Iya. Terima kasih. Untuk identitas responden selanjutnya yaitu dari TK Muslimat NU Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Beliau merupakan orang tua wali murid kelompok B yang bernama Anis, adapun anaknya bernama Muhammad Hakim. Kepadanya saya persilahkan. Pernahkah Ibu posting anak di media sosial? Pernah. Biasanya Ibu memakai platform media sosial apa? Di Instagram sama WA. Seberapa sering Ibu memposting anak di media sosial? Sesekali saja. Biasanya Ibu memposting dalam bentuk apa? Fotokah atau video? Sesekali foto, kadang juga video. Biasanya Ibu memberikan caption seperti apa? Captionnya biasanya keterangan kegiatan itu aja. Terus apa tujuan Ibu memposting foto dan video anak di media sosial? Apakah karena lucu atau mengabadikan saja, atau iseng saja, atau tanpa tujuan untuk mengikuti tren saja, atau bagaimana? Untuk mengabadikan momen dan mengikuti tren. Pernahkah Ibu memikirkan dampak positif dan negatif terhadap anak yang diposting, baik jangka panjang maupun jangka pendek? Dampak positif pernah, tapi kalau negatif mungkin tidak ada dampak negatifnya. Apakah ini sebagai keterlibatan Ibu dalam pendidikan anak usia dini saat ini? Iya. Untuk identitas responden selanjutnya yaitu dari TK Muslimat NU Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Beliau merupakan orang tua wali murid kelompok A. Adapun namanya yaitu Ibu Aisyah dan anaknya bernama Kepadanya saya persilahkan. Alia. Kepadanya saya persilahkan. Pernahkah Ibu posting anak di media sosial? Pernahkah Ibu posting anak biasanya di media sosial? Ibu memakai platform media sosial apa? Biasanya Facebook, Ibu memakai platform media sosial WA, apa? Biasanya Seberapa sering Ibu memposting anak di media sosial? Seberapa sering Ibu memposting anak di media sosial? Seminggu sekali lah sering, tapi biasanya. Terus biasanya Ibu itu memposting dalam bentuk apa? Terus biasanya Ibu itu memposting dalam bentuk apa? Kegiatan anak ketika melakukan atau kegiatan anak ketika Terus biasanya Ibu memberikan caption seperti apa? Terus biasanya Ibu memberikan caption seperti apa?
biasanya misalnya kalau anak lagi bersemangat, nanti kita biasanya beri kata-kata apa gitu, terus kita misalnya ketika ada kegiatan di luar kelas gitu, terus seperti kemarin lomba kegiatan di luar kelas, ikut menyemarakkan melalui itu, lomba kemudian diposting, ikut menyemarakkan melalui itu supaya kemudian kita itu lebih tujuannya ya Itu ya. Terus apa tujuan ibu memposting video atau foto tersebut? Terus apa tujuan ibu memposting ya untuk video atau foto tersebut ke media memberi sosial? motivasi aja ya, untuk sehingga ibu-ibu yang memberi motivasi aja sehingga ibu-ibu yang melihat itu oh iya nanti ketika di luar lingkungan luar sekolah kita itu ketika di luar ada oh iya ada momen sekolah kita itu lebih terkenal lebih ada oh iya ada Terus momen pernah ini di ibu sekolah memikirkan ini. dampak positif dan negatif terhadap anak yang diposting Terus baik jangka pernah panjang ibu maupun memikirkan jangka dampak pendeknya? positif Dan negatif terhadap anak yang diposting baik jangka panjang maupun jangka pendeknya? Contohnya misalnya Contohnya dampak apa? positifnya sekolahnya misalnya ramai misalnya dampak positifnya banyak orang yang melihat itu lebih ramai apa saja sih yang ada di sekolah kita banyak orang yang melihat nantinya dampaknya apa saja bisa jadi di tahun ajaran yang mendatang itu nantinya dampaknya orang jadi di lain ajaran yang mendatang sekolahkan di sekolah kita orang tua lain Terus apakah ini sebagai keterlibatan ibu dalam pendidikan anak? Terus apakah ini sebagai keterlibatan ibu dalam pendidikan anak? Di anak usia dini ya saat ini? Karena sebagai pendidik ya tidak lepas karena sebagai pendidik ya itu tidak lepas apa ya kita untuk sebagai pendidik itu untuk apa ya memberikan motivasi mengiklankan untuk memberikan. Untuk identitas responden selanjutnya yaitu dari TK Kristen Peniel Terpadu Pesat, Desa Celengan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Beliau merupakan guru kelompok B. Adapun namanya yaitu Bapak Naldo. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selamat pagi Pak. Saya melanjutkan pertanyaan saya kemarin. Bapak pernah posting anak di media sosial? Pernah. Biasanya Bapak pakai platform media sosial apa? Facebook. Seberapa sering Bapak posting di media sosial kegiatan anak-anak di sekolah? Tidak sering sih, cuman beberapa kali aja, jarang. Kalau kita memposting itu kebanyakan Bapak memakai foto atau video? Lebih cenderungnya sih menggunakan foto aja. Foto kegiatan Foto kegiatan kadang-kadang ada anak-anak. foto kegiatan pas dalam kelas, di luar kelas, atau pas foto hasil karya anak-anak. Kalau Bapak posting disertai dengan caption enggak? Atau tagar atau hashtag apa? Tidak ada sih kalau untuk pakai caps apa ya, biasa aja kayak oke ya hasil karya anak-anak untuk hari ini dengan tema apa gitu. Berarti lebih ke aktivitas anak-anak. Iya. Nah, tujuan Bapak memposting foto di media sosial karena lucu atau mengabadikan momen atau iseng atau tanpa tujuan? Itu mengabadikan setiap momen pembelajaran yang dilakukan anak-anak supaya juga mungkin yang di luar sana bisa termotivasi. Oh iya ya, begitu pentingnya untuk mendidik anak-anak, terus orang tua murid juga tahu oh hasil karya anak saya di sekolah gini ya kegiatannya ya gitu. Pernah enggak memikirkan dampak positif dan negatif terhadap postingan, baik jangka panjang maupun jangka pendek? Pernah ya, mungkin sisi positifnya ya itu tadi, jadi orang bisa melihat oh ternyata di sekolah ini kegiatannya aktivitasnya seperti ini ya yang dikerjakan. Mungkin di sisi lainnya juga belum tentu anak itu menerima hal itu gitu sih. Iya, berarti pas memposting itu memakai akunnya Bapak. Ya pastilah pakai akun saya, tidak mungkin Pernah pakai akun izin sekolah. enggak ke anaknya?
Sejauh ini sih tidak. Oh iya, tapi harusnya ya kan kalau kita memposting kegiatan anak, lebih baiknya kita minta izin. Oke, Baik Bu. Apakah ada lagi Bu? itu aja Pak. Kira-kira usia anaknya berapa ya? Kalau usia anak yang sedang saya dampingin saat ini yaitu TKB usia 6 sampai 7 tahun. Oke, iya iya. Makasih ya Pak. Ya Bu. Untuk identitas responden selanjutnya yaitu dari RA Masito Kalibening, Banjarnegara. Beliau merupakan orang tua wali murid kelompok B. Adapun namanya yaitu Siti Jolaiha dan anaknya bernama Raihan Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Tentang memposting anak di media sosial, saya juga memposting karena itu kayak kenang-kenangan gitu buat diri sendiri dan lucu aja. Terus biasanya pakai platform media sosial di IG sih, soalnya kalau di story kan kebanyakan story, soalnya kalau di story itu bisa tersimpan gitu di IG, nggak bikin full memori HP gitu. Biasanya posting anaknya itu hampir setiap hari sih, kalau emang lagi megang HP ya tinggal foto aja terus posting di story, kebanyakan di story. Kalau di feed IG itu yang bagus-bagus, yang estetik. Kakak. Terus biasanya postingnya ya foto, ya video, tergantung juga anaknya lagi kegiatan apa. Terus captionnya kadang-kadang nggak pakai caption sih. Kalau hashtag itu biasanya FYP gitu. Kalau di postingan. Terus tujuannya itu posting di media sosial biar ya lucu-lucu, ya mengabadikan momen juga iya, iseng juga iya, melihat perkembangan anak dari yang awalnya baru bisa merangkak sampai jalan, nanti kan bisa ditonton-tonton lagi. Terus karena bisa diarsip, kapan-kapan juga bisa di-download gitu. Dampak positifnya mungkin itu ya, dapat menyimpan memori-memori kenangan sama anak, perkembangan anak gitu. Mungkin kalau negatifnya kadang sering takutnya itu kena ain, a i u i on dia kena ain gitu. Terus kadang juga di privasi buat dilihat sendiri aja kalau emang lagi nggak mood. Nomor 8 ya gini tau Mbak. Untuk identitas responden selanjutnya yaitu dari RA Masito Kalibening, Banjarnegara. Beliau merupakan guru TK kelompok B. Adapun namanya yaitu Ikma Reza Nauli. Kepadanya saya persilahkan. Ini menjawab pertanyaan ya Di. Itu pernahkah Bapak Ibu atau Bapak Ibu posting anak di media sosial gitu? Jawabannya iya pernah. Biasanya kalau aku upload itu paling waktu ada momen lucu atau kegiatan sekolah gitu biasanya aku upload. Terus yang kedua biasanya Bapak Ibu memakai platform media sosial apa? Kalau aku biasanya lebih sering ke WA sih daripada ke Facebook, IG atau TikTok. Tapi kadang aku juga nguploadnya ke dua media sosial, WA, terus kalau enggak TikTok. Kalau seberapa sering Bapak Ibu memposting anak di media sosial, sebenarnya nggak terlalu sering sih. Kalau misalnya aku upload itu paling ya itu tadi ada kegiatan di luar sekolah atau
ada momen-momen lucu kayak gitu biasanya aku baru upload. Terus sama foto atau video biasanya aku lebih ke foto sih daripada ke video gitu. Kalau misalnya video paling waktu kayak lagi kegiatan di luar itu, terus nanti kan dibikin video apa sih namanya singkat-singkat gitu toh, terus nanti dijadiin satu itu baru diupload. Terus kalau misalnya bikin caption jarang sih aku pakai captionnya, paling apa namanya pakai emoticon love gitu. Kalau misalnya pakai caption kalau pas mungkin lagi agak ngerasa butuh aja sih pakai caption kayak kemarin aku ngupload foto anakku yang namanya Angkasa itu kan. Ya itu aku pakai caption panjang sih sebenarnya captionnya. Itu tapi keseringan biasanya pakai emoticon love love sih, heeh. Terus apa tujuan memposting foto anak di media sosial? Sebenarnya lebih kayak mengabadikan momen ya. Ya udah gitu, lebih ke mengabadikan momen yang, "Oh ini loh," gitu, "aku lagi sama anak-anakku tuh gini." Kalau untuk ikut tren itu enggak ya sebenarnya, lebih mengabadikan momen sih sama kayak apresiasi aja ke anak-anak. Terus kalau pernah Bapak Ibu memikirkan dampak positif dan negatif, sebenarnya sering sih aku, apa namanya, memikirkan dampak positifnya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk positifnya kan kayak, eee, biar anak-anak tuh bangga, kalau nggak semangat gitu loh, "Ih ini aku habis kegiatan terus di-upload sama bu guru aku," kayak gitu. Kalau negatifnya sih aku kayaknya mungkin lebih ke privasi anak ya, tapi sejauh ini alhamdulillah kalau untuk masalah privasi anak insya Allah nggak terlalu yang diumbar-umbar kayak gitu. Kalau misalnya lagi posting yang kemarin itu ya apa sih namanya, balik lagi ke aku upload story yang Angkasa itu kan dia kan anaknya kan bukan problematik sih kayak hiperaktif kayak gitu. Kalau aku upload sama caption panjang aku tutupin mukanya biar privasinya itu terjaga. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak menyenangkan atau video kayak gitu ya udah aku nggak apa-apain aja selama itu tidak mengganggu privasi anak-anak. Terus apakah ini sebagai keterlibatan Bapak Ibu dalam pendidikan anak? Heeh, kalau menurutku heeh. Karena lewat media sosial kan kita bisa membangun komunikasi positif antara guru, anak, terus orang tua gitu kan. Di dalam zaman-zaman yang sekarang ini yang kebanyakan lewat-lewat gadget. Kayak gitu aja sih kalau menurutku ya dia. Untuk identitas responden selanjutnya yaitu dari R.A. Masito Kalibening Banjarnegara. Beliau merupakan guru TK kelompok A, adapun namanya yaitu Nani Puji Astuti. Kepadanya saya persilahkan. Nomor 1 jawabannya pernah. Nomor 2 biasanya di WA. Seberapa sering? Ketika ada kegiatan di sekolah. Keduanya bisa kadang menggunakan foto, kadang menggunakan video. Pertanyaan nomor 5 hashtagnya nama sekolah KBI R.A. Masito Kalibening. Pernah, makanya untuk memposting video atau foto itu dipilah-pilah mana yang terbaik. Jadi dampaknya insya Allah yang positif. Nah, pertanyaan nomor 8, ya karena sekarang apa-apa sudah media sosial ya mungkin bisa terlibat bisa tidak sih, tergantung cara kita
memakai media sosial yang baik.